Nggak pernah kita. 2 rakaat aja udah ngantuk ya Pak. Allah karim. 4 rakaat, 1 ain baca Quran, udah mulai loyo mata. Betul nggak? Iya ya. Sementara kita berbicara tentang kapasitas waktu yang Allah berikan, 24 jam total Allah berikan kesehatan untuk kita. Kita hanya meluangkan waktu di mana sholat subuh cuma diperintahkan 5 menit aja kita sholat. Waktu sholat zuhur taruhlah 7 menit untuk mengingat Allah loh Pak. Berapa banyak waktu di saat kita mengingat Allah masih juga kecolongan. Dan lewat kapasitas kehusuan kita di dalam ibadah yang namanya sholat. Baca Quran aja begitu Pak Ustaz. Bener. Jangankan Bapak, saya juga ngalamin kok. Kita baca Quran kalau lagi enak-enak bisa berapa kali kebetan gitu Ustaz Yaman ya. Bisa kali berapa 10 kali kebetan juga alhamdulillah. Kita kadang-kadang kalau lagi malas mesti dipaksa. Kalau udah ngantuk Pak Ustaz, tutup. Kalau udah ngantuk jangan diterusin. Nanti fatal akibatnya. Ya, insya Allah. Lewat pembelajaran kita hari ini, lewat tafakkur kita diajarkan oleh Allah bahwasanya allazina yazkurunallaha qiyaman. Kita adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa ketika kita berdiri kita ingat Allah. Wa qu'udan, di saat kita duduk kita ingat Allah. Wa 'ala junubihim, di saat kita berbaring pun kita diperintahkan untuk ingat Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Enggak gampang Pak menjadi orang yang merenung, enggak gampang menjadi orang yang senantiasa tafakkur. Kita lebih banyak dikecohkan oleh permasalahan hidup kita. Ya Allah, ya orang-orang pekerja nih, besok ada lemburan, mikirin. Bener kan? Jujur loh Pak. Sekarang saya jadi pedagang. Ya Allah, bengkel sepi banget. Ya. Proyek, yang punya proyek, ya Allah, gara-gara pandemi proyek sepi banget. Kita dikecohkan oleh kehidupan kita. Romantika kehidupan kita senantiasa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kedewasaan kita berpikir, tentang bagaimana kedewasaan kita merenung tentang semua bentuk kekuasaan Allah. Semuanya dalam genggaman Allah, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Ibarat pencarian rezeki kan sudah kita kupas kemarin ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu ada di atas langit sana dan apa yang kamu minta sudah disediakan oleh Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Yang lebih banyak kita dikecohkan oleh ikhtiar kita. Kenapa? Karena kita dilemahkan oleh malas kita. Oleh lemah kita apa lagi nih Pak? Segen, malas, apa lagi sih? Hah? Habis malas apa tuh? Ya teman-temannya itu. Ya, kita lebih banyak dikecewakan oleh cerita kehidupan seperti itu. Coba kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat, dengan sepenuh giroh, dengan penuh cinta, segala sesuatunya akan ringan, akan indah. Sama ketika kita belajar untuk ibadah lebih khusyuk lagi kepada Allah, insya Allah dalam pembelajaran itu Allah tingkatkan kualitas iman kita. Pak, kalau bicara soal kapasitas belajar sabar, kita ini menghadapi 3 dimensi. Sabar ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Pahalanya 300 derajat. 600 derajat akan Allah berikan untuk pahala mereka orang-orang yang bersabar meninggalkan maksiat sama Allah. Bayangin Pak, bahkan 900 derajat akan Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah. Ketika musibah itu terjadi pada pukulan pertama. Anak ngerti pukulan pertama marah kira-kira. Sedih nggak kita kira-kira? Umpama meninggalnya di rumah sakit, meninggal siapa yang misalnya dokter, marah tuh. Padahal ketika kita sabar pada saat pukulan pertama, 900 derajat Allah berikan kemuliaan buat kita. Ini belajar makanya Pak. Ya. Untuk sabar menegakkan ibadah yang namanya sholat aja berat banget ya Pak. Dengar aja, berangkat lagi sholat. Ya konsepnya kemarin dulu pernah kita belajar ya Pak ya. Bagaimana menyikapi sholat subuh. Udah sholat subuh udah diam dulu dah. Gak usah sholat lagi. Ntar ketemu zuhur baru sholat.
Jadi jangan sholat dulu. Ya, ada waktunya baca Quran, adanya waktunya zikir. Ini Pak, zikir yang lebih utama ya untuk melancarkan semua apa yang menjadi keinginan kita, lebih banyaklah istighfar. Makanya kisah ayat tentang tafakur ini, closingnya Pak, ketika ayat Allah diturunkan di malam di mana baginda Rasul melaksanakan ibadah yang namanya tahajud sampai ketemu dengan waktunya sholat subuh, kumandang azan yang telah dikumandangkan oleh Bilal. Bilal melihat bagaimana kondisi Rasul saat itu, matanya lebam karena air matanya. Dia tanya, ya Rasulullah, ada apa? Sepertinya engkau habis nangis. Bagaimana aku tidak menangis wahai Bilal? Karena malam ini telah turun ayat Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Telah turun ayat itu dan menjadi sebuah pertanyaan buat kita dalam sebuah perenungan malam kita adalah, adakah closing di akhir ibadah kita dengan membaca sayyidul istighfar? Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak gampang Pak menjumpai sholat tahajud. Nggak gampang selesai sholat tahajud kita tutup dengan witir 2 rakaat, lantas kemudian terakhir 1 rakaat. Nggak gampang. Closingnya setelah kita tafakur, setelah kita merenung, ingat akan kapasitas kekuasaan Allah, ingat akan dosa dan kelemahan kita, maka sayyidul istighfar telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Udah kita baca kemarin ya, pada jumpa kita kemarin. Artinya apa? Closing daripada ibadahnya baginda Rasul pada saat wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini enggak gampang Pak, ya. Kalau mau diangkat derajatnya, kalau mau persoalan kita tuntas, kalau mau masalah kita selesai, minta munajat di malam itu. Cukup ya. Ya mudah-mudahan perenungan ini adalah cerita lagi dari dimensi perjalanan hidup manusia. Di saat itulah kita punya kesempatan untuk mengingat tentang Allah, tentang makhluk-makhluknya, mengingat perkara tentang kehidupan kita, dan bahkan mengingat tentang kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terasa ya, udah 1 jam, mau 1 jam kurang 10 menit. Ya, pelajaran kita sedikit, tapi duduk sesaat kita dalam sebuah tema perenungan ini mudah-mudahan mengantarkan kita pada satu ibadah setahun dianggapnya. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya cerita tentang kehidupan kita diakhiri dengan mati yang husnul khatimah. Kita masuk dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan